Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6781 sampai bab 6782. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6781. Posisi dihapuskan. Mendengar kata-kata ini, jantung Presiden PI berdebar kencang, dan dia buru-buru dan dengan gugup melanjutkan, Presiden Chen, kami adalah departemen yang sangat besar, menopang karya seni dan budaya provinsi kami. Bagaimana bisa sebuah jabatan yang bagus dihapuskan begitu saja? Presiden Chen mengeluh di ujung telepon yang lain, justru karena departemen ini terlalu besar sehingga perlu dirampingkan dan diperkecil, dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Katanya, dia tidak mau terus berdiskusi dengan Presiden PI, maka dia berkata, PI tua, maaf banget soal ini, kamu tidak perlu terlalu cemas, dulu di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi yang memimpin pekerjaan. Untuk jangka waktu tertentu, jika ada peluang baru, saya yakin yang pertama kali memberitahu Anda. Presiden PI ibarat manusia yang terpelajar, tentu saja memahami maksud Presiden Chen, meskipun hatinya sangat tertekan, namun tetap dengan sangat sopan berkata, baiklah Presiden Chen, masalah ini sungguh berat bagi Anda, jika ada kabar, tolong juga beritahu aku untuk pertama kalinya. Tidak masalah. Presiden Chen segera menyetujuinya, dan kemudian berkata, baiklah, PI tua, saya tidak akan berbicara dengan Anda terlebih dahulu, mari kita bertemu dan berbicara lagi kapan-kapan. Oke, selamat tinggal Presiden Chen. Selamat tinggal. Menutup telepon, hati Presiden PI sangat kesal. Dia segera bersiap untuk pergi ke unit baru untuk mengambil pekerjaan baru, yang mengira bahwa jabatan baru itu malah dipotong. Hatinya saat ini 10.000 tidak mau, jangan melihat dirinya dalam Asosiasi Lukis dan Kaligrafi adalah seorang presiden. Tetapi Asosiasi Lukis dan Kaligrafi masih terlalu kecil, dalam hal ini sebagai tangan, tetapi juga bertanggung jawab atas lebih dari 20 rakyat. Yang kanan tidak besar, yang migas lebih mengenaskan. Yang lebih kritis posisi ruang ke atas sangat sempit, hanya sampai tingkat provinsi, tingkat asosiasi terakhir yang dipromosikan. Selain yang lain, tidak ada kemungkinan. Untuk mendapatkan peluang bagus lainnya, lewatkan kali ini terlewatkan, mulut tidak tahu kapan harus dibuka kembali. Presiden PI tidak tahu bahwa alasan mengapa dia kehilangan kesempatan promosi ini adalah karena Hongwu telah memutus saluran naiknya di belakang punggungnya. Dan selain memotong kesempatannya untuk bangkit, Ye Chen juga bermaksud agar dia mencari cara lain agar Xiao Changkun kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saat ini di dalam mobil dari bandara dalam perjalanan pulang, Xiao Changkun bertanya tanpa dasar kepada Ye Chen berkata, menantu yang baik, hubunganmu sekarang dan Tuan Hongwu tidak begitu dekat. Jika Anda membuka mulut untuk mencari dia membantu saya menangani masalah ini, apakah itu akan berhasil? Ye Chen dengan santai berkata, dulu, dia mencari saya untuk membaca Feng Shui, dan dia juga mencari saya untuk membantu orang lain membaca, tapi akhir-akhir ini, interaksinya tidak terlalu banyak, kenapa saya tidak bertanya dia, untuk melihat apakah dia bisa membantu. Xiao Changkun menganggukkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih dan berkata begitu saja, benar. Menantu yang baik, cepatlah meneleponnya, lihat masalah ini tidak ada peluang mediasi, saya hanya melihat dia membuka mulutnya terhadap tekanan nama keluarga PI, masalah ini punya peluang. Bagus, aku akan bertanya padanya. Kata Ye Chen, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Hongwu. Segera setelah panggilan dilakukan, Hongwu berkata dengan penuh hormat di sisi lain telepon, Tuan Ye, Anda sedang mencari saya. Ye Chen memberi hem dan dengan sengaja berkata, ngomong-ngomong, Tuan Hong, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda. Xiao Changkun, yang duduk di barisan belakang, buru-buru menjulurkan tubuhnya dan berbisik, menantu yang baik, buka speaker ponselnya. Ye Chen percaya bahwa Hongwu pasti bisa mendengar petunjuknya dan tidak takut dia mengatakan hal yang salah. Jadi dia langsung membuka speaker. Begitu Hongwu mendengar Ye Chen menyebut dirinya Tuan Hong, dia tahu bahwa tidak nyaman baginya untuk berbicara, dan pasti ada orang lain di sekitarnya, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apa hubungan antara kita berdua? Jika Anda memiliki sesuatu untuk saya, tanyakan saja, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6782. Begitu Hongwu mengatakan ini, ekspresi bersemangat segera muncul di wajah Xiao Changkun. Ye Chen berkata melalui telepon genggamnya, sebenarnya tidak ada masalah besar. Ini tentang ayah mertuaku, dia meninggalkan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi beberapa waktu lalu, kamu tahu tentang ini, kan? Hongwu juga mendengar dengan tepat apa yang sedang terjadi, jadi dia berbicara, saya telah mendengar tentang masalah ini,
Sepertinya saya mendengar bahwa Tuan Xiao lah yang mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Xiao Changkun mendengar ini dan berkata dengan marah, Tuan Lima Hong, saya Xiao Changkun, saya harus menjelaskan kepada Anda, bukan saya yang mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri, tetapi pria bermarga PI memberi saya satu set, dia berbohong kepada saya, izinkan saya berpura-pura mengundurkan diri. Saya mengirimkan surat pengunduran diri ingin mengambil formulir, tidak pernah terpikir bahwa surat pengunduran diri dikirim, bermarga PI mulus memberi saya persetujuan, membuat saya ingin. Menyesal tidak punya kesempatan, dia hanya tidak tahu malu kepada ekstrim ah. Hongwu berpura-pura terkejut dan berkata, ada hal seperti itu? Itu nama keluarga Pei memang agak berlebihan. Xiao Changkun, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan orang kepercayaannya, berkata dengan penuh semangat, Tuan Hongwu, kamu benar sekali. Dia sangat berlebihan. Tolong bantu saya membuat keputusan. Hongwu berkata dengan riang, jangan khawatir, Tuan Xiao, karena kamu adalah ayah mertua Tuan Ye, maka dalam hal ini akulah yang pasti akan melakukan hal yang benar, tunggu saja, aku akan menelepon nama keluarga Pei itu sekarang dan tanyakan apa yang sedang terjadi. Bagus, bagus, bagus. Xiao Changkun mendengar Hongwu mengambil tanggung jawab besar, hatinya segera merasakan banyak kenyamanan, dan dengan cepat berkata, kalau begitu semuanya ada padamu, Tuan Lima. Hongwu tersenyum, Tuan Xiao sopan, saya akan menghubungi dia untuk menanyakan situasinya. Hongwu menutup telepon, Xiao Changkun akhirnya menghela nafas panjang, dia meratap, menantu yang baik. Sepertinya Tuan Hong kelima masih memberimu wajah, jika dia turun tangan untuk membantuku, mungkin aku benar-benar bisa kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan. Ye Chen mengangguk dan berkata, dia memang memiliki pengaruh di Jinling, karena dia berjanji, biarkan dia membantu masalah ini, kita tinggal menunggu kabar darinya. Xiao Changkun mengangguk dan berkata, bagus. Tunggu kabar baik Guru Hongwu. Hongwu, saat ini, sudah menelepon ponsel Presiden Pei. Sebelum Presiden Pei ingin memecat Xiao Changkun, dia secara khusus mencari ponsel Hongwu untuk meminta instruksi Hongwu, dan saat itu, dia menuliskan nomor ponsel Hongwu, dan saat ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari dia, seluruh orang sedikit terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hongwu memanggilnya. Tapi dia tahu bahwa status sosial dan pengaruh Hongwu yang tinggi, dia pasti tidak bisa diabaikan, jadi dia buru-buru mengangkat telepon dan dengan hormat berkata, Tuan Lima, apa yang Anda ingin saya pesan? Hongwu datang dan bertanya dengan nada buruk, nama keluarga Pei, bagaimana aku mendengar kamu membuka Xiao Changkun? Ketika Presiden Pei mendengar ini, hatinya langsung tegang, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan kelima, terakhir kali saya menelepon untuk melapor kepada Anda, bukan untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Itu Changkun dia bingung sesaat, memang membuat skandal yang tidak terlalu kecil. Kacau tekanan saya juga relatif besar, sama seperti dia mengirim email untuk mengambil inisiatif mengundurkan diri. Saya menyetujui permintaan pengunduran dirinya juga sungguh tidak mungkin. Mengatakan itu, Presiden Pei takut Hongwu akan memberikan masalah, dan buru-buru menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Lima, saat itu tentang apakah Anda harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Changkun atau tidak. Saya meminta pendapat Anda, dan Anda mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu, itu sebabnya aku. Hongwu yang tidak bisa mendengar maksud perkataannya, langsung bertanya dengan dingin, Tuan Xiao adalah kolega dan temanmu, apakah kamu ingin membuatnya tetap bertanya padaku apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengenalmu. Setelah mengatakan itu, Hongwu terus bersikap keras, dan kenapa versi yang saya dengar tidak sama dengan versi Anda? Saya mendengar bahwa Tuan Xiao awalnya tidak berpikir untuk mengundurkan diri, Andalah yang membodohinya hingga menulis surat pengunduran diri, dan setelah dia menulis surat pengunduran diri, Anda mengabaikannya dan benar-benar memecatnya. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Bersambung.